Tuh. Yo guys, balik lagi sama saya Muhammad Ramdan, si tukang panci. Nah, di video ini mungkin video kedua ya. Sekarang saya akan ngebahas lagi soal tema. Nah, di sini saya akan bahas soal tema MIUI yang mungkin bisa membantu Anda kaum seperti saya ya, kaum mendang-mending, kaum yang bokeh namun pengen kelihatan elit, atau mungkin kaum kerehore, dimana ya kita bakal memasang yang namanya fingerprint under display di Redmi Note 11. Nah, jadi ini Redmi Note 11 biasa ya, yang basic Redmi Note 11 tuh, ininya 50 megapiksel ya. Nah, ini untuk dusnya yang seperti ini, saya menggunakan RAM 4 GB. Jelasnya seperti ini. Nah, ini Redmi Note 11 sama LED 680. RAM-nya juga ada di mana ya? Oh, ini nih, ini 4 plus 128 ya. Nih biar lebih jelas lagi, takutkan kalian nggak percaya. Nah, ini ada fingerprint under display-nya di sini. Cus. Tuh. Nah, kita buka di telepon. Ada versi MIUI di sini. Kita keseluruhan spesifikasi. Nah, ini 4 plus 2 ya. Plus 2, bukan 4 sama 2, bukan 6 ya. Ini 4 plus 2. Gitu. Duanya itu adalah memory extension ya. Jadi bukan RAM asli tapi RAM tambahan yang gunanya katanya buat ngebantu buat multitasking aja. Nah, jadi gimana nih caranya buat pasang fingerprint under display di Redmi Note 11 gitu? Gampang kok. Nah, lihatnya. Tuh. Ini buat kaum-kaum yang pengen kelihatan gaya kalau di depan umum, tapi kalau di tempat yang cerah ya bisa dipakai. Kalau misalkan di tempat yang gelap ini nggak bisa dipakai, karena ini memang fungsinya bukan seperti fingerprint under display, tapi lebih ke face unlock yang nggak di swipe tapi lebih dipencet. Cuman bagusnya ini dia memiliki efek seperti ini. Nah, kita coba lagi, kita perdekat. Nah, dia ada efek seperti ini. Tuh, dia ada efek seperti itu ya. Nah, dan ini work di Redmi Note 11. Redmi Note 11 ya, yang basic, yang biasa nih, yang seperti ini work. Dan saya coba di Redmi Note 11 saya, yang satunya lagi, Note 11 Pro, itu dia gak work. Dia nggak ada fitur kayak gini, fingerprint under display kayak gini. Aku juga gak ngerti ya, saya gak ngerti itu kenapa. Mungkin karena memang HP-nya terlalu bagus mungkin untuk tema yang seperti ini. Atau mungkin pengembang temanya dia menggunakan Redmi Note 11 biasa, sehingga ini work di Redmi Note 11. Tapi gak tahu kalau di Redmi Note 10 atau 9 atau berapa yang menggunakan MIUI 13, kalian bisa coba juga gitu, barangkali mudah-mudahan bisa dipakai gitu. Nah, gimana sih caranya menggunakan fingerprint under display di Redmi Note 11 ini? Ya, logikanya gini aja. Kalau ini memang fingerprint under display, harusnya dalam keadaan gelap pun dia udah bisa nyala. Ini kan enggak gitu. Nah, ini harus ditap dulu 2 kali baru bisa dipencet gitu. Karena ini sebenarnya fungsinya bukan fingerprint under display, tapi lebih ke face unlock yang di tap doang. Nah, gimana cara mendapatkan face unlock seperti ini? Gampang kok. Caranya tinggal kalian download tema yang bernama, nah ini temanya, namanya adalah kita klik dulu Origin FTW ya. Nah, ini nanti pas kalian download itu, nah dia ada jenis atau tampilan dari lock screen seperti ini. Ini ketika di chargingnya dia bakal ada yang bulat-bulat kayak gini ya, sedikit lebih unik lah dibandingkan sama yang bawaannya gitu. Udah bosan saya liatin bawaannya dari Note 5 dulu nyampe yang sekarang. Nah, ini untuk ikonnya, sama ini nanti ada tampilan jam seperti ini yang bisa kita tap berapa kali, dan sisanya seperti inilah, seperti biasa basic ya. Nah, biar nggak penasaran, jadi kita coba diterapkan terlebih dahulu. Oh ya, perlu diketahui juga ya, ini Bun, nama pembuatnya adalah Sifang Jewalswal gitu. Orang ini yang bikinnya, kata orang mana saya nggak paham. Cuman di sini beliau banyak membuat tema-tema yang
lain juga, cuman ya memang yang saya suka tuh yang tema yang itu doang ya. Nah, udah kita terapkan, kita coba masuk langsung ke menu home screen. Nah, ini home screen seperti ini. Nah, biar lebih jelas nih kita perdekat ya. Nah, ini ketika kita klik 2 kali di sini, ini bakal berubah-ubah, bisa sesuai sama yang kita inginkan. Dan ini berguna kalau misalkan kalian di mix seperti cara saya kemarin. Jadi ala-ala iPhone tinggal ditambah ya tinggal ditambah widget-widget yang lainnya. Cuman karena saya sekarang lagi menggunakan tema yang atau saya lagi males ya, terutama saya lagi males nih buat yang kayak gitu. Jadi saya menggunakan tema basic biasa aja seperti ini. Nah, kita cek ke pengaturan. Nah, ikon pengaturan juga dia berubah menjadi seperti ini, menjadi lebih menarik juga ya dibandingkan sama yang biasa ya. Ini menurut saya jauh lebih menarik juga dibanding yang bawaannya ya. Kalau misalnya kalian bosan sama bawaannya, ini jauh lebih bagus juga ya dibandingkan sama yang bawaannya. Nah, untuk ke menu teleponnya, dia tentang teleponnya dia tetap sama seperti ini, nggak ada perubahan yang berarti. Untuk WhatsApp juga dia nggak ada perubahan sama sekali, alias masih sama gitu. Ini di mode gelap ya, di mode putih juga tetap sama. Nah, kita lihat ke lock screen-nya nih. Nah, dia lock screen seperti ini, tapi jujur bawaannya itu warnanya nggak seperti ini. Saya memang sengaja ganti wallpapernya dengan menggunakan wallpaper yang lain gitu. Nah, gimana bang caranya rubah wallpapernya biar jadi wallpaper yang kayak gini? Maksudnya biar rubah kayak gini sesuai keinginan kita. Mungkin nanti saya bisa buat tipsnya di video yang lain ya, yang khusus buat itu. Karena sekarang kita temanya kere hore, orang kere yang pengen hora hore karena pengen kelihatan gaya di depan umum ya. Jadi saya ngebahas soal tema-tema yang menarik juga gitu. Nah, ini apakah ini temanya memberatkan RAM smartphone Anda? Enggak juga sih gitu. Kalau misalkan ini kan tema emang rata-rata ya, kalau misalkan banyak fiturnya itu memang buat RAM lebih agak berat gitu. Cuman kalau misalkan saya pribadi sih merasa ini cukup ya, nggak terlalu berat ya gitu. Memang biasanya sih sisa memori yang tersisa ini 2,2 sampai 2,5, cuman gak tahu ini sekarang 2,0 2 GB ini dari 4 itu udah termasuk banyak ya gitu. Biasanya itu kalau MIUI itu kacau tuh, sisa paling 2,5 sisa paling 1,5 1,8 itu udah bagus gitu. Kalau ini saya alhamdulillah sisanya 2 gigaan dari 4 ya. Untuk multitasking masih enak, karena memang ada beberapa alasan juga kenapa saya bisa menghemat RAM, karena memang beberapa aplikasi bloatware juga saya hapus. Adapun alasan kenapa saya hapus karena memang nggak saya pakai gitu ya, akhirnya saya menggunakan aplikasi yang saya gunakan aja gitu. Nah, untuk tips dan trik menghapus aplikasi bloatware juga mungkin nanti saya bisa di-share ya di video selanjutnya, karena itu memang pembahasannya cukup panjang juga dan cukup kompleks gitu. Sebenarnya sih gampang, tinggal modal HP, kabel USB sama internet dikit sama laptop atau PC gitu. Cuma nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Saya Muhammad Ramdan sebagai pimpinan dari orang-orang kere yang pengen punya handphone oke ya, buat gaya-gayaan gitu. Lumayan lah kalau misalkan gini ya, kita kan lagi di depan umum gitu ya. Kalau misalkan kita tap di sini di pinggir itu kan kayak yang wah itu mah HP basic, HP biasa gitu kan. Karena kalau di sini kan tuh agak wah gitu kan. Jadi seakan-akan itu HP-nya canggih, padahal ini cuma HP 2 jutaan gitu kan. Paling ini kan cuma tema gitu. Nah, ini yang menariknya dari Xiaomi. Kenapa saya suka pakai Xiaomi dari dulu? Karena memang dia itu punya fitur-fitur yang seperti ini, dan ini tidak dimiliki oleh smartphone lain. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya mau ngider lagi nih. Tolong jaga lilin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.